Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah pelajari terkait dengan binary dan desimal. Ya, kita udah pelajari bahwa di komputer kita nggak bisa pakai bilangan desimal karena komputer bisa memproses hanya dalam binary saja. Cuma manusia kalau memproses dalam binary itu pusing. Makanya dikonversi ditampilkan dalam bentuk desimal supaya manusia bisa paham gitu. Nah, berubah dari binary ke desimal dua-duanya sudah, dari desimal ke binary juga sudah. Oke, cuma ada satu permasalahan. Apa? Yang kita pelajari itu belum semuanya. Kenapa? Bilangan desimal itu apa aja sih? Ya, basis 10 kan. Tapi basis 10 itu tidak hanya bilangan asli saja. Bilangan asli. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Kayak gitu. Ada bilangan cacah yang pakai 0 gitu kan. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini yang dari minus, ada minusnya, minus tak hingga, eh, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Ini bilangan bulat. Ada bilangan rasional, ada bilangan um, real, ya, ada bilangan kompleks dan seterusnya yang semuanya berbasis 10 desimal basisnya. Nah, kalau kita melihat ini, oke, ini bisa diubah ke dalam binary. Gitu. Ini bisa diubah dalam binary gitu. Tapi yang ini gitu. Ada min 1, min 2, min 3. Gimana cara nyimpen nilai negatif di dalam binary? Dalam binary. Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita akan pelajari hal ini. Review sedikit terkait biner, bahwa kalau kita punya sebuah angka dalam desimal, misalnya 80 ya dalam desimal, kita bisa nyimpan ini di dalam binary. Ya, caranya gimana? Ya, desimal mau kita ubah ke dalam binary, biner ya. Caranya gimana? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita bagi dengan basisnya 80 bagi 2. Ya, 80 bagi 2, 40. Kita tulis 40-nya di sini. Sisanya 0. 40 bagi 2, 20. Sisanya 0. Bagi 2 lagi. 10 bagi 2 lagi. 5. 5 bagi 2, 2. Sisa 1. 2 bagi 2, 1. Sisa 0. 1 dibagi 2, 0. Sisa 1. Maka nilai ini yang kita simpan. Ya. 1010000 dalam biner. Itu adalah binarinya 80. Ya. Nah, artinya kita menyiapkan sekian bit ya untuk menyimpan nilai dalam desimalnya. Desimal 80 dikonversi ke dalam binary, kita simpan. Kalau misalnya di sini ada 8 bit, 78, 8 bit yang kita alokasikan buat nyimpan, berarti bit indeks 7-nya belum ada isinya kan? Ini 0. Nah, ini adalah representasi binary dari 80. Oke lah, kita bahas bilangan 8 bit aja dulu. Nah, bilangan 8 bit apa aja yang bisa disimpan di sini? Tentu saja dari 0 semua sampai 1 semua kan? Ya kan? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini berapa? 0. Ya kan? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Berapa? 1. Terus sampai
Terakhir 1111 berapa ini? Ya kalau kita mau hitung agak lama ya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Hasilnya 255 gitu. Nah, dia bisa nyimpen 256 angka dari 0 sampai 255 ya. 8 bit itu bisa menyimpan 0 sampai 255. Ada 256 tempat yang berbeda yang bisa merepresentasikan angka berbeda. Gitu. Nah, terus negatifnya di mana kalau kayak gini? 0 sampai 255 kan positif semua. Ya kan? Kalau butuh angka lebih besar dari 256, 257, 258, bagaimana? Ya kita nggak bisa nyimpen pakai 8 bit. Tambahin pakai 9 bit, 10 bit, dan seterusnya. Cuma biasanya di komputer dia makainya nggak nambah 1 bit nambah 1 bit kayak gitu. 8 bit nggak bisa, kasih 16 bit. 16 bit nggak bisa, kasih 24 bit, dan seterusnya. Makanya ada integer, ada long integer, dan lain-lain kan. Nah, balik ke pertanyaannya, bagaimana untuk merepresentasikan negatif? Untuk merepresentasikan bilangan negatif dalam binary, itu ada beberapa cara ya. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah sign magnitude ya, habis itu ones complement sama twos complement. Oke. Apa aja ini? Paling gampang. Yang paling gampang adalah sign magnitude. Gimana? Misal kita punya binary 8 bit. 8 bit. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, bit-bit ini kan merepresentasikan bilangan kan? Ya kan? Cuma dalam sign magnitude nggak semuanya digunakan untuk merepresentasikan bilangan. Ya. Yang di sini yang least significant, yang nilainya lebih kecil ya. Yang di sini yang most significant, yang nilainya lebih besar. Ada 8 bit, kita punya nomor 0 sampai 7 di sini dari kanan ke kiri. Nah, yang paling signifikan 1 bit yang paling kiri ini digunakan untuk tanda positif atau negatif. Kalau dia positif, maka nilainya 0. Positif itu 0. Kalau dia negatif, dia 1. Gitu. Sisanya baru digunakan untuk bilangan biasa. Jadi tempat nyimpen bilangannya sekarang lebih terbatas. Tadinya bisa 8 bit yang kita simpen, ini cuma 7 bit yang kita pakai untuk nyimpen bilangan. Apa aja yang bisa kita representasikan? Kita lihat. Ya. Oke, berarti dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Depannya 0. Ya, artinya dia positif. Nilainya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini 1. Ya. Seterusnya sampai yang semua yang positif kita coba lihat. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini berapa? Nilainya positif, tandanya positif, nilainya 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 sampai 64. 127. Gitu. 0 sampai 127. Terus kalau diam balik, kan ini kalau ditambahin 1 lagi kan jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 kan. Ini jadi negatif. Karena tanda paling depannya 1.
Negatif berapa? Negatif 0. Kalau negatif 0 sama 0 kan sama? Iya, kita lihat dulu nanti. Habis itu lanjut, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini adalah minus 1. Terus sampai akhir, 1 semua. Ini berapa? Tandanya minus, nilainya 127. Ini adalah minus 127. Gitu. Ya, berarti kita sekarang bisa nyimpen nilai negatif. Tapi dengan bit yang sama, ya, min 127 sampai 127. Nilai maksimal yang kita bisa simpan itu separuhnya dari yang sebelumnya. Ya iya, karena satunya dipakai positif, satunya dipakai negatif. Gitu kan? Wajar. Sign magnitude itu implementasi di komputernya mudah, ya. Gampang. Tapi dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Pertama, dia punya dua buah nilai 0. Gitu. Ya, ada 0 dan ada minus 0. Yang kedua, dia nggak bisa dijumlahkan secara langsung, nggak bisa dikurangi secara langsung. Jadi, operasi aritmetik di sistem yang seperti ini itu nggak bisa dilakukan secara langsung. Misalnya kita mau menjumlahkan ya, plus 80 dengan minus 13 gitu. Ya, dia nggak bisa langsung bit-bitnya itu dioperasikan, tapi harus melewati protokol tertentu dulu. Harus dilihat tandanya sama atau enggak. Kalau tandanya sama, apa yang dilakukan? Kalau tandanya beda, apa yang dilakukan? Baru habis itu bit-bit nilainya itu dioperasikan. Gitu. Jadi nggak bisa secara langsung. Makanya ada representasi bilangan negatif lain, ya, namanya ones complement. Ketika sign magnitude sudah ada ones complement. Ones complement itu seperti apa? Ones complement itu kita membalik nilainya, kita ngeflip. Oke, jadi contoh gini, ini sign magnitude ya, magnitude. Misalnya kita punya apa namanya? Oke, minus 80 aja tadi kan. 80 itu adalah 0101 0000 ya. Kalau dengan sign magnitude minus 80 berarti 11010000. Jadi cuma depannya doang yang berubah. Oke. Nah, kalau ones complement gimana? Kalau ones complement itu kita membalik nilainya. Kalau 80-nya seperti ini, 01010000, maka minus 80 kita balik nilainya. Yang tadinya 0 jadi 1, yang tadinya 1 jadi 0. Jadi minus 80-nya adalah 10101111. Gitu. Pada ones complement, ya, operasi aritmetik bisa dilakukan secara langsung, gitu, meskipun masih ada sedikit kelemahan, ya. Kayak nolnya masih ada 2, gitu kan. Tapi operasi aritmetik bisa dilakukan secara langsung di sini. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi yang sign magnitude, itu kan persebarannya seperti ini. Kita punya garis bilangan lah ya. Ini binarinya dari 0000 sampai 1111 1111. Di tengah perubahannya dimulai pada waktu 0111 1111 ke sampingnya 10000000. Ini kan berubahnya mulai di sini ya. Gitu. Kalau di sign magnitude representasinya apa? 0 semua itu 0.
ya. Sampingnya 1, 2, terus sampai 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 berapa? 127. Waktu udah 127, dia naik satu lagi, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, berapa? Depannya negatif, nilainya 0. Ini adalah 0 lagi. Sampingnya ya min 1, min 2, dan seterusnya sampai min 127. Kalau kita lihat di sini, itu kan misalnya ini garis 0 ya. Ini garis 0, maka dia naik, habis itu balik ke 0 lagi, itu turun. Ya kan? Makanya waktu dijumlahkan, itu agak susah. Harus dibelah dulu kalau misalnya dia nilainya negatif, diapain, dan seterusnya. Tapi di ones complement itu kita coba gambarkan garis bilangan yang sama dari 0000 ya sampai 0 1 sampai 1 semua. Ini 8 bit semua ya, supaya nanti kelihatan. Nah, 0 di dalam ones complement sama representasi 0. Sampingnya 1, 2, dan seterusnya sampai 127. Ya, ini masih sama. Cuma di sini 1000000 ini berapa? Nah, kita tahu bahwa ini nilainya negatif karena depannya 1. Cuma negatif dari berapa? Kita harus flip dulu. Ya. 10 di mana ya? Sini aja deh ya. Nah, 1 2 4. Ini sama dengan min sesuatu. Kita balik. 0 1 2 3 1 2 3 4. Ya, ini adalah sesuatunya. Berapa ini? Oh, ini adalah 127. Berarti yang ini min 127. Gitu. Oke. 100 ini adalah min 127. Sampingnya lagi min 126. Terus sampai sini nanti ada min 1 sampai 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 nih. Satu semua dalam 8 bit itu nilainya adalah 0, minus 0. Ya. Makanya waktu kita gambarkan ini dari sini naik. Shoot. Ya. Terus dari sini naik lagi. Shoot. Nah, makanya waktu dijumlahkan ya dia bisa langsung tinggal di sini dihubungkan ke sini aja. Jadi 127 kalau misalnya dia tambahin 1 gimana? Dia overflow ke bawah. Gitu. Jadi min 127 lagi. Tambahin 1 min 126, tambahin 1 min 125 dan seterusnya. Gitu. Ini lebih mudah secara aritmetik meskipun dia masih punya dua buah 0. 0 positif dan 0 negatif.